wabarakatuh. Saya tolong untuk awalnya untuk mikrofon tolong dinyalain dulu semua. Untuk mikrofonnya. Saya ingin dengar suara teman-teman. Lama nggak dengar. Yo, dibuka. Mbak Anggraini, Mbak Christine, Cinta. Mbak Alex nanti foto dulu Mbak ya sebelum saya screen. Ini sangat. Suaranya siapa itu? Berisik nggak apa-apa, awal-awal aja. Saya pengen. Mbak Christina bisa dibuka dulu videonya. Mikrofonnya. Kalau nggak video, mikrofonnya aja. Paling aku lagi itu Cinta Mbak Christina. Gitu kan malu lihat Ya, Bu. videonya. Mbak Les iki Desi enggak ada toh Mbak? Desi enggak ada Mbak. Kok malah jarang datang koordinatornya. Lainnya. Istina ini, ya. Cinta Mbak Christina. Oke. Kita Foto Sitami, Mbak Anggita. Ambil dari sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah Mbak Wik. Ya. Seadanya ya untuk yang menjawab salam saya yang saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Lupa kan kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, yes. Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi, yes. Saya pengen dengar semangatnya teman-teman, walaupun kita pagi-pagi isih adem, mungkin oke juga iki sing durung mandi ki. Saya pengen dengar semangat dari teman-teman. Oke. Untuk pagi kali ini bertemu dengan saya dalam materi pewarnaan. Selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan, kesehatan kepada kita semua, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul via virtual dalam pembelajaran di LKP Yanti Surakarta. Saya harapkan teman-teman sehat semua beserta keluarganya ya. Silakan bisa di-unmute. Mikrofonnya bisa di-unmute lagi. Oke. Sebelumnya untuk absen silahkan ngisi absennya, nggih. Oke. Hari ini pembelajaran untuk pewarnaan uban. Kita hari ke berapa ini, hari virtualnya hari ke sekian ya, udah beberapa hari kita jumpanya via virtual. Nggak apa-apa, yang penting kita sehat semua, nggih. Oke, monggo Mbak Les bisa di-share untuk pewarnaan ubannya.
Oke. Ini kita materi pewarnaan uban. Sekarang saya tanya, kalau ada yang bisa jawab, silakan buka mikrofonnya. Mengapa rambut kita bisa beruban? Silahkan buka mikrofonnya untuk menjawab. Kenapa kok rambutnya kita itu bisa beruban? Karena bisa dari faktor gen, Mbak. Ya, itu kan sebabnya. Apalagi? Sering diwarnai. Oke, jawaban yang bagus. Kenapa rambut kita beruban? Karena warna rambut itu ditentukan oleh pigmen melamin yang diproduksi oleh sel-sel melanosit pada dasar folikel. Dengan bertambahnya umur, perlahan rambut akan menjadi melamin itu berhenti memproduksi zat melamin. Jadi rambut yang kehilangan pigmen itu akan menjadi putih. Sebabnya itu mengapa rambut kita beruban. Nah, yang disampaikan sama Mbak Anggra ini nggih tadi ya. Itu Iya, Mbak. sebabnya apa? Kok bisa menjadi putih gitu. Ada beberapa sebab. Next, Mbak. Next, Mbak Les. Nah, ini untuk tujuan pewarnaan rambut, ya, menutup uban, mengubah penampilan, ya. Saya yakin teman-teman udah paham. Kemudian next. Nah, ini kenapa penyebabnya tadi kan kenapa rambut kita bisa beruban. Nah, yang rambut kita yang tadi disebabkan oleh pigmen melamin. Jadi sel-sel melanositnya berhenti memproduksi pada dasar folikelnya. Yang disebabkan karena apa? Ini yang pertama, ada faktor genetika, faktor keturunan. Biasanya kalau orang tuanya, jadi orang itu rentan pada rambut dan pada gigi. Kalau rentan di rambut itu isih nom wis ubanen. Kalau rentan di gigi isih nom wis do ompong, kan kayak gitu. Jadi ini faktor genetika, faktor keturunan. Kemudian faktor stres, faktor psikologis, yaitu stres. Stres kerjaan, stres permasalahan hidup, biasanya beban pekerjaan itu yang lebih cepat membuat orang beruban, gitu ya. Jadi lebih ke faktor psikis. Kemudian selanjutnya yaitu pola hidup yang salah, kurang vitamin, kurang nutrisi, seperti itu bisa menyebabkan rentan untuk rambut cepat beruban, gitu ya. Next, saya mengulas untuk pewarnaan uban ini ya, nggak detail ya. Saya yakin teman-teman udah paham untuk pengolesan rambut uban ya. Untuk alat-alatnya yang digunakan ini seperti sampean mengecat rambut warna, ada sisir, cawan, sikat semir, cap semir, handuk, sarung tangan, kemudian cap parting, sisir sasak, penutup kepala. Oke. Ini fungsinya teman-teman sudah luar kepala, oke. Next, Mbak. Bahan yang digunakan apa? Cat rambut. Kenapa saya cuma hanya menulis cat rambut? Biasanya sekarang kita makainya
makainya yang untuk toning. Jadi cuma memakai yang dari bahan serbuk atau cairan saja. Semua ada plus minusnya. Nanti kita ulas di pewarnaan fashion sama peroksid. Itu ada di pewarnaan, saya ulas lebih lengkap di pewarnaan fashion. Untuk ini saya hanya mengulas sedikit aja untuk yang uban. Next, Mbak. Nah, langkah-langkah pengecatan, terutama untuk yang uban ya. Ini siapkan alat sebelum jenengan kerja, disiapkan dulu alat yang akan jenengan gunakan. Baik yang akan digunakan untuk mengoles ataupun perlengkapan yang akan dipakai jenengan ataupun yang mau dipakai sama customer. Seperti handuk, seperti cap, bla 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 itu sudah disiapkan. Kemudian cat rambutnya, semirnya udah disiapkan. Jadinya kalau jenengan sudah megang customer itu sudah siap. Bahan-bahannya sudah siap, sudah disiapkan. Jadi aduk cat yang diharapkan oleh customer. Dia pengen dalam hari ini untuk pengecatan uban yang hitam ya, yang warna hitam. Kita pakaiin, kita aduk dulu, kita siapin, udah siap, kita pakaiin cap semir, kemudian handuknya. Kemudian kita sendiri harus melindungi dari efek pewarnaan tersebut karena kita memakai zat kimia. Kita kerja di salon itu otomatis nggak sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun memegang zat kimia. Jadi diusahakan untuk memakai sarung tangan. Apapun alasannya, kalau menggunakan jenengan bersentuhan dengan zat kimia, itu diusahakan pakai sarung tangan. Walaupun tangannya wis ngapal, wis apa namanya, wis tamblek ya, wis apa namanya ya, wis ora apa-apa lah aku pakai ini nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Jangan, karena efek kimia itu jangka panjang dan sangat tidak bagus gitu. Efeknya jangka panjang. Sedino rong dino make ora apa-apa gitu. Tapi kan pekerjaan jenengan itu kan berkesinambungan terus-menerus, akan memakai seperti itu, akan bersinggungan dengan zat kimia. Jadi faktor keselamatan itu juga penting. Oke. Untuk selanjutnya kita oles, kita parting dulu menjadi 3, kanan, kiri, kemudian belakang. Untuk apa namanya, semir itu kita oles yang bagian depan dulu. Kita ngoyaknya gini. Untuk semir uban itu kita makainya kita ngolesnya di samping kanan, samping kiri, bagian depan, dan bagian atas dulu. Dengan pertimbangan apa? Kalau misalnya nanti cat rambutnya mepet dengan sudah diaplikasikan, belum diaplikasikan semua, tapi semirnya sudah menipis. Nah, itu nanti ada di bagian belakang, nggak begitu kelihatan. Dioleskan dulu di lapisan paling luar. Jadi itu untuk trik kita. Oh iya, kok wis entek rambutnya sakmene oke, wis entek. Kita juga berprinsip dengan masalah harga, masalah tenaga. Jadi kita kerja itu seefisien mungkin
tapi kita mendapatkan yang banyak. Itu kan prinsip ekonomi, ya. Awake dhewe ngetokke modal sedikit dengan harapan mendapat penghasilan yang banyak. Itu kan prinsip ekonomi. Tapi juga fleksibel gitu. Ojo terus dihantam rata untuk batiku oke. Terus modalku sidik, jangan seperti itu gitu loh. Karena ini berhubungan dengan kepuasan customer. Jadi untuk ini kita trik kita. Jadi kita oles di bagian luar dulu, bagian luar masuk ke dalam, kemudian belakang. Nah, kok ternyata sampai situ semirku kari sidik ya? Kan nggak begitu kelihatan kalau di belakang gitu. Paham nggih sampai sini nggih? Oke. Kemudian oleskan semir selapis demi selapis dari atas ke bawah. Kemudian diamkan rambut sampai waktu yang sudah ditentukan. Maksud waktu yang ditentukan itu apa? Setiap produk itu pasti ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Dalam artian gini, teman-teman setiap kali mau memakai produk yang tidak biasa teman-teman pakai, misalnya biasa pakai L'Oreal, kok ini ganti Matic atau ganti Miranda atau ganti Kultusia, itu tolong biasakan untuk membaca aturan pakai yang ada di dosnya itu. Karena setiap jenis produk itu suaranya kenapa ini? Suaranya kecil. Gimana ini? Iya, sudah? Sudah? Sudah, Mbak. Oke. Ya. Tolong diusahakan setiap teman-teman memakai produk, apalagi produk baru yang teman-teman nggak biasa memakai, itu biasakan untuk membaca aturan pakai yang ada di dosnya itu. Oke. Yang ada di dos itu dibaca untuk disesuaikan dengan instruksi yang ada di box tersebut. Gitu. Ini kan berhubungan dengan waktu yang sudah ditentukan karena lain produk, lain spesifikasinya. Oke. Selanjutnya cuci rambut. Cuci rambut biasa pakai sabun, pakai sampo, pakai conditioner. Sebelumnya tadi kita oleskan krim. Maaf, di sini enggak saya tulis ya. Untuk pengolesan krim itu ada di awal sebelum kita pengolesan semir. Kita kasih krim apa? Hempody kayak atau minyak zaitun kayak di bagian tengkuk, bagian telinga, bagian garis rambut. Biar nanti kalau misalnya kan kadang ada ya wane sampai kecil-kecil sampai ke di batuk kayak gitu. Jadi ini harus ada itu untuk nanti memudahkan jenengan membersihkan sisa-sisa catnya itu. Oke. Terus sama untuk pengolesan uban, biasanya ada yang tumbuh kecil-kecil di rambut baru, rambut tumbuh baru. Kalau misalnya rambutnya ubannya itu panjang-panjang, ya mau tidak mau dioleskan sampai ujung ubannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ubannya itu tumbuhnya hanya di rambut yang tumbuh baru aja gitu. Itu teknik pengolesannya gimana? Kita oleskan yang rambut
putihnya aja, yang rambut tumbuh baru itu. Di situ aja, jangan sampai ke ujung-ujung rambut yang sehat. Dalam artian gini, kui ora loro, yo ojo diobati, kayak gitu. Jadi sing loro kuwi kan sing nggon uban kuwi tok. Rambut yang tumbuh baru itu aja. Jadi yang diobati yang itu aja. Untuk yang sehat, rambut yang hitam itu nggak usah diolesin karena semakin sering rambut kita kena obat kimia itu akan semakin rusak, semakin kering, semakin ngekrus. Jadi kalau misalnya kena obat smoothing, misal kita semir setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu kita semir. Nah, kalau kita nanti smoothing, itu juga hasilnya saya yakin tidak maksimal. Jadi ngekrus tanpa kita kasih obat smoothing, itu akan ngekrus. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya yang sakit, ya diobati yang sakit. Yang sehat nggak usah diobati. Itu nggih. Yang selanjutnya hairstylist. Hairstylist ini kita kalau sudah cuci, sudah selesai, kita semprot dengan hair tonic. Setelah itu kita keringkan, kita bentuk rambutnya. Oke. Next. Lanjut Mbak. Terus. Oke. Untuk uban, pewarnaan uban, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan untuk pewarnaan? Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Anggraini. Mbak Anggraini. Gimana, Mbak, kalau semir uban itu apa ya? Di awal tetap pakai keramas, pakai sampo dulu ya, Mbak ya? Oh ya. Apa ini? Gimana? Ini kita pemakaian warna itu diusahakan customer dalam keadaan rambut bersih. Kita analisa rambut dulu. Oke. Tadi belum saya ucapkan ya, belum saya sampaikan. Kita pakai analisa rambut dulu. Diusahakan rambut yang cocok untuk disemir itu keramasnya sehari atau 2 hari sebelum semir. Karena zat akan keluar minyak. Di situ rambut sehari atau 2 hari itu akan keluar minyak. Nah, minyak itu berguna untuk minyaknya, tapi jangan minyak yang berlebih ya. Sedikit minyak itu akan membantu peresapan pewarnaan ke pori-pori rambut. Tapi kalau misalnya kadang customer nggak tahu ya, dan memang kebanyakan nggak tahu. Cuma teman-teman sebagai hairstylist harus paham gitu. Kapan kita harus keramas sebelum kita melakukan pengecatan. Jadi bagusnya itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Itu yang bagus, tergantung rambutnya. Kalau rambutnya berminyak sekali ya 1 kali 24 jam. Jadi tapi kalau misalnya rambutnya normal ya 1 kali 2 kali 24 jam. Itu lebih bagus gitu. Jadi bisa maksimal untuk peresapan pewarnaan di pori-pori rambut. Tapi kalau misalnya banyak customer yang datang rambutnya lepek, berminyak, nah
itu jangan langsung dioles dengan warna, nggak bakal nempel karena minyaknya terlalu banyak. Nah, kita keramas dulu. Kita keramas. Keramas pakai sampo aja. Kemudian kita olesin. Kita keringkan. Dalam artian, oh Mbak rambutnya berminyak sekali, enggak, tak keramasi dulu, nanti sehari apa 2 hari lagi balik ke sini, jangan gitu ya, kita kondisional aja. Jadi kalau untuk rambut berminyak, posisi rambutnya lepek, berminyak, ya kita keramas dulu gitu, ya. Paham Mbak Anggra ini? Paham Mbak. Jadi pada intinya kalau customer itu datang dengan keadaan rambut bersih, kita bisa langsung mengoles cat rambutnya itu. Tapi Betul. kalau misal rambutnya keadaan kotor, kita keramas dulu gitu ya Mbak ya. Berminyak, terutama berminyak. Jadi ya gitu, betul. Jadi kadang customer kan sesok ameh semir sisan, biasanya banyak yang seperti ini, sisan ora keramas biar keramas di sana sekalian, biasanya seperti itu. Cuma kalau kita tahu ilmunya, paling tidak kita bisa menerapkan untuk diri kita sendiri gitu. Next, kalau misalnya ini kasih tahu ke customer, itu nilai plus bagi teman-teman. Kalau misalnya Mbak, next time kalau mau pewarnaan dikasih tahu 1 hari sebelumnya Mbaknya keramas dulu. Nanti kalau misalnya sudah smear, Mbaknya harus treatment biar rambutnya tetap sehat kayak gitu. Itu nilai plus buat salon jenengan. Oh iya Mbak Iki, intinya orang mengoyak duit aja, nggak cuma ngejar uang aja gitu. Jadi pengetahuan itu kita sampaikan ke customer. Saya yakin customer akan mempunyai semacam penilaian plus untuk kita. Gitu. Ada lagi? Cukup Mbak Anggra ini? Iya Mbak. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut untuk yang... Saya tanya Mbak Dwi, ini mungkin untuk mewakili teman-teman juga, saya tanya ya. Yeah. Nah ini teman-teman ini untuk mewakili adik-adik, saya bertanya, misalkan di salon ada ibu-ibu yang mau warna uban sekaligus mau keriting. Nah itu kira-kira solusinya bagaimana Mbak Dwi? Putus-putus ya Nda? Oh putus-putus ya. Nah. Ya. Masih putus-putus Mbak Wi? Tidak, udah enggak ya. Ya ini saya tanya untuk mewakili adik-adik nih. Misalkan suatu saat ada ibu-ibu yang mau datang ke salon, ibu-ibu itu ubanan, tetapi pengen keriting juga gitu. Keriting dan semir uban. Kira-kira kita sebagai seorang stylist yang kita lakukan, apakah menerima tawaran itu untuk menyemir dan mengkeriting, atau bagaimana mungkin Mbak Bri bisa mensolusikan? Ini saya mewakili suara adik-adik, jadi adik-adik biar paham. Oke. Dengan pertanyaan ini kita diskusi ya. Ada yang bisa jawab enggak, teman-teman?
Dengan pertanyaan ini ada yang bisa Belum, Mbak. Boleh menjawab nggak ini? Saya. dengan pertanyaan dari Mbak Yanti? Halo? Nggak ada, nggih? Oke. Untuk dua ini antara semir dan keriting itu sama-sama menggunakan obat kimia gitu. Kalau kita memakai sekali kita pakai, kita gunakan, kita harus benar-benar dari salon kita harus benar-benar kita lengkapi dengan obat-obatan yang bisa dipakai untuk pemakaian obat 2 kali sekaligus di rambut customer. Misalnya apa? Dengan memakai frizz misalnya. Kalau misalnya jenengan tidak ada seperti itu, jenengan bisa ngasih tahu. Kalau rambut antara keriting dengan semir itu bisa di sekali jalan bisa. Tapi kita juga melihat tekstur rambut dari customer. Karena itu sama-sama obat kimia yang bertentangan. Gitu. Jadi kalau misalnya Bu ini lebih baik diwarna dulu. Nanti 1 minggu lagi kita keriting. Itu akan membuat rambut Ibu nggak kelihatan, nggak rusak. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya customer-nya menginginkan ngeyel, aku pengen di semir dulu pengen sekalian antara semir dengan warna sekalian Mbak karena aku sekalian sing metu salon. Bisa. Yaitu dengan untuk keriting itu biasanya bisa loss nggak Nda, Bun? Kalau dikasih semir. Oh iya. Baik. Ini saya tambahkan saja untuk adik-adik supaya nanti kalau kita sudah ke lapangan itu tidak mengalami hal seperti misalkan komplain ya. Takutnya nanti ada komplain ketika ya karena ibu-ibu itu biasanya memang maunya ke salon Putus-putus ya. keriting sisan semir itu ibu-ibu biasanya gitu Mbak, saya mumpung longgar saya pengen keriting sama semir uban sekalian gitu. Ya sebagai stylist adik-adik mengarahkan saja ibu itu justru jangan bersamaan dalam pewarnaan dan keriting. Disarankan 1 minggu ke depan seperti Mbak Dwi tadi matur ya. Sarankan saja 1 minggu ke depan. Kenapa 1 minggu ke depan? Karena ketika ibu ini kita sarankan untuk keriting dulu, setelah itu di semir atau sebaliknya, semir dulu kemudian dikeriting, nanti yang bagian pertama kali itu yang luntur. Kalau semir dulu, kemudian dikeriting yang luntur berarti semirnya. Ya, kalau dikeriting dulu, kemudian disemir, yang luntur keritingnya. Ya, itu pengalaman yang sudah beberapa kali saya alami. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin bisa mengambil pengalaman tersebut agar nanti ketika kita buka ke salon tidak mengalami komplain, ya, begitu. Mungkin ada coba saya tanya lagi nih supaya teman-teman coba denger enggak ya aku yang aku ucapkan tadi. Coba nih saya tanya Mbak Arsy, Destina. Mbak Destina? Enggak ya. Mbak Nisa. Cek recek. Oke. Baik ya, jadi teman-teman mungkin itu tadi referensi untuk
mensolusikan ya, misal terjadi 2 produk yang diinginkan oleh customer yaitu keriting dan pewarnaan, solusinya bagaimana? Itu yang saya sampaikan tadi ya Mbak Dwi ya. Kalau seminggu boleh, tapi kalau dari satu waktu melunturkan salah satu nanti. Yang pertama biasanya. Ya. Oke. Jadi intinya untuk 2 pengobatan di proses kimiawi itu dikasih jeda, dikasih waktu seminggu, kurang lebih seminggu, 2 minggu gitu. Jadi biar intinya seperti rambut ki ben ambekan sik, gen iso ambekan sik, baru kita timpa untuk proses kimia selanjutnya gitu, nggih. Karena kalau kita dua-duanya ya untuk saat ini memang sudah ada produk-produk yang bisa membuat itu, bisa pengerjaan dua proses kimiawi sekaligus. Tapi kita cari yang natural. Dalam natural gini, kita cari yang sehatnya aja untuk customer-nya. Kita kasih tahu ke customer. Seperti itu. Okay? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pewarnaan yang fashion, Mbak Les. Ya, Mbak. Ya, makasih. Oke, kita lanjut untuk pewarnaan rambut. Pewarnaan rambut, saya bilang kenapa saya tadi bilang pewarnaan rambut fashion, kemudian pewarnaan rambut desain. Karena pewarnaan ini banyak menggunakan piroksid. Maksudnya, banyak menggunakan bleaching. Ya gitu. Jadi kita memakai pewarnaan ini banyak main dengan bleaching gitu, nggih. Lanjut. Tadi pewarnaan rambut yaitu praktek mengubah warna rambut dengan proses kimiawi. Lanjut, Mbak. Nah, ini biasanya tujuannya apa? Customer pengen mengikuti tren, mengikuti model. Trennya sekarang apa? Trennya sekarang highlight. Untuk highlight, balayat, kemudian ombre, itu yang tren. Ombrenya juga, ombre sekarang sama ombre yang model sekarang dengan yang model kemarin juga lain juga gitu. Kalau ombre yang kemarin-kemarin pangkal rambut dengan ujung rambut itu yang jadi dipisah di tengah-tengah untuk membedakan warnanya. Kalau sekarang ombrenya lapis bawah, dilapis dalam itu di ombre, kemudian yang luar warnanya lebih natural misalnya. Sekarang seperti itu. Jadi tergantung trennya. Yang kedua, untuk pewarnaan bisa juga untuk menutup uban, tidak hanya untuk warna hitam. Lanjut untuk mengubah penampilan. Okay. Next, Mbak. Lanjut, Mbak Les. Oke, untuk alat-alatnya seperti di pewarnaan uban tadi nggih sama, cuma di sini saya tambah aluminium foil. Gunanya apa? Nanti saya sampaikan di pertengahan ini. Kalau aluminium foil itu kan gunanya untuk pengantar. Itu kan kalau misalnya
salon tidak ada aluminium foil, bisa kita pakai plastik kresek yang warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena warna hitam itu adalah penghantar panas. Kalau aluminium foil itu kan gunanya untuk mengisolasi panas yang dihasilkan oleh adonan bleaching itu tadi. Jadi bisa untuk mencegah mengeringnya bleaching, krim bleaching. Karena kalau sudah kering, krim bleaching itu sudah tidak bisa bekerja. Oke. Karena mengeringnya akibat terbuka, kena udara, itu dia sudah berhenti bekerja. Gitu, oke. Lanjut, Mbak. Gini. Bahan yang untuk pewarnaan rambut. Saya tulis di sini ada color powder sama bleaching powder. Ini krim untuk atau berbentuk krim juga ada. Kalau biasanya powder itu bleaching ya. Untuk colornya sesuai dengan yang diharapkan customer. Nah, ini untuk oksidan. Lanjut, Mbak. Apa itu oksidan? Teman-teman mungkin bingung, oksidan itu sing kaya ngopo? Gunane dinggo apa? Di saat apa saya harus pakai oksidan 10 volt yang kemudian apa bedanya 10 volt, apa beda volt dengan prosen-prosen kayak gitu. Saya ulas sedikit. Di sini oksidan piroksid. Nah, gunanya apa? Untuk dijadikan campuran zat pewarna tadi, di mana Halo Mbak Dwi. Ini kok Mbak Dwi tiba-tiba hilang. Mbak Dwi keluar nih. Iya. Bentar ya teman-teman, mungkin ada gangguan koneksi terputus. Sampun. Nggak ada ya Mbak. HP dia nggak
Halo. Benar Mbak Dwi, masih proses ya Mbak? Maaf. Mbak Dwi sudah masuk. In out Mbak Wi. Sinyal. Zoom saya mati. Halo. Iya Mbak, sudah masuk suaranya. Halo, dengar nggak suara saya? Sudah Mbak. Halo. Iya Mbak, sudah. Mungkin agak keras sedikit Mbak Wi. Mbak Dwi suaranya memang kecil. Dari sini terdengar kecil. Maaf. Halo. Iya Mbak, sudah terdengar. Halo. Halo. Lebih keras lagi Suara Mbak saya Wi. enggak ya? Halo. Suaranya agak pelan Mbak. Iya. Halo. Nah, Ya, sorry. Sorry, Zoom saya off. Oke, kita lanjut ya untuk peroksid. Gimana? Ya lanjut Mbak. Ya, lanjut. Oke. Untuk peroksid, developer atau oksidan itu sama artinya. Jadi itu nama lainnya, itu mengandung hidrogen peroksid H2O2 yang berfungsi sebagai campuran bahan pewarnaan. Yang tujuannya apa? Untuk membantu membuka kutikula atau folikel rambut. Sehingga zat pewarnaan itu bisa masuk ke pori-pori atau ke serat rambut, mewarnai. Intinya bisa emas rambut. Itu kenapa ada 10 volt, 20 volt, 30 volt, 40 volt dipakai di saat ada fungsi dan kegunaannya masing-masing. Di sini ada 10 volt. 10 volt itu biasanya sama dengan 3%. Ada juga yang menyebut kok enek tulisan volt, enek tulisan persen, kayak gitu nggih. 10 volt itu sama dengan 3%. 3% hidrogen peroksid. Tujuannya apa? Kalau 10% ini, kalau 3% ini hanya untuk deposit warna. Jadi tidak bisa mengangkat level rambut. Jadi hanya memasukkan warna aja. Lebih ke warna gelap. Jadi kalau untuk yang 10 volt ini atau 3% itu hanya mengangkat level itu 1 sampai 2%. Kemudian kalau 20 volt atau 6%.
Kalau 20% 20 volt itu 6% hidrogen peroksidnya, di mana oksida itu aman dan juga tidak terlalu kuat gitu. Ini biasa untuk digunakan untuk bisa menutup uban sempurna pakai yang 20 volt. Ini bisa menaik 3 tingkat. Tadi saya bilang bolak-balik ya, level. Teman-teman paham nggak apa itu? Saya pengen tanya. Ada yang tahu maksud level ini apa? Artinya apa? Coba. Saya pengen nanya ke teman-teman yang paham. Nah, oke. Benar ya. Level itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat terangnya suatu pewarnaan. Gitu, nggih? Paham nggih? Oke. Saya lanjut. Jadi untuk bisa menaikkan rambut 2 sampai 3 tingkat. Ini cocok untuk rambut yang halus atau yang tipis. Tuh, ya. Kemudian 30 volt. 30 volt atau 9% hidrogen peroksid. Itu bisa mengangkat level warna lebih tinggi. Jadi ini bisa dipakai untuk rambut yang resisten, rambut yang helaiannya gede-gede. Itu bisa kurang lebih bisa menaikkan level warna 3 sampai 4 gitu. Dengan catatan apa? Kita tidak bisa memastikan untuk peroksid ini bisa naik berapa level, bicaranya mungkin ya. Mungkin bisa menaikkan level 3 sampai 4 level gitu. Karena masing-masing rambut customer itu berbeda-beda. Jadi kalau ada yang kita pakai dengan level yang maksudnya yang pakai yang 30 volt, ternyata dia nggak bisa naik ke 4 level misalnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan. Kalau misalnya rambutnya kasar atau resisten, itu pakainya yang 30 volt. Kemudian kita ada yang 40 volt atau 12%. Ini oksidan yang sangat-sangat keras. Jadi sudah bisa kita bayangkan kalau misal kita bleaching ya. Bleaching rambutnya dia pengen minta yang warna abu-abu. Kalau warna abu-abu itu kan harus ke level 9-10. Paling tidak ke level 8. Ke level 8 nanti kita kasih sampo yang bisa menghilangkan warna kuning. Tuh. Tapi jangan langsung dihantam dengan pakai yang 40 volt, yang 12%. Itu nanti jadinya rambut akan kering. Dan pantulan warnanya akan pudar. Gitu, ya. Jadi
jangan dibiasakan untuk memakai oksidan yang 40%. Jadi kita biasakan untuk bleaching rambut customer itu step by step. Kudu sabar gitu. Kita ambil yang amannya aja 20%. 20% kita bisa ini ya, kalau misal misalnya 20%, kita mau ngambil ke 20% mungkin gitu. Kalau kita rambut Asia itu ada di level 2. Warna rambut Asia itu kan brown, dark brown ya, dark brown. Itu sudah di level 2. Kalau kita yang 6% itu kemungkinan rambut akan naik 2-3 level ya, berarti akan menjadi misal 5 level. Karena rambut kita sudah ada di 2 level. Jadi kalau kita kasih yang 20 volt itu akan naik lagi menjadi 3 level. Menjadi naik lagi plus 3 level berarti menjadi 5 level. Setelah itu kita lihat apa namanya, kita cek sudah mendapatkan yang diharapkan customer belum. Yang diharapkan tadi berapa? 8 level. Kalau 8 level berarti tambah lagi, dioles sekali lagi untuk bisa mendapat level 8 dengan tetap menggunakan 20 volt gitu. Dan langsung diantem dengan yang 40% rusak. Gitu, nggih. Untuk level untuk peroksid sampai sini paham? Halo? Mbak, 8 itu kan pakai peroksidnya yang 6%. Itu pengolesan pertama setelah itu dibilas dulu baru dikasih bleaching lagi apa langsung ditimpa bleaching? Ditimpa bleaching langsung bisa. Mau dikeramas dulu lebih bagus. Gitu ya. Kalau mau ditimpa, pengen misalnya waktunya sudah apa namanya? Sudah habis untuk pewarnaannya itu kan kita lihat. Oh, masih di level 5. Padahal kita mengharapkan ada di level 8. Kalau mau dikeramas dulu lebih bagus, tapi jenengan tingkat efisiensinya nggak ada. Tapi kalau mau ditimpa lagi langsung enggak apa-apa. Gitu. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Karena untuk pewarnaan ini memang rumit. Jadi di sini kita harus paham ya. Lanjut, Mbak. Mbak Dwi, ini kan banyak peserta, ada 17 yang gabung, mungkin bisa diambil dokumentasinya dulu ya? Boleh? Iya. Yang belum ada foto profilnya bisa dihidupkan videonya dulu teman-teman. Mbak Kristina, Mbak Isnaini. Ya, saya ambil dulu ya. 1, 2, 3.
Satu, dua. Ya udah. Terima kasih bisa dilanjut Mbak Wi. Nggak ada pertanyaan lagi? Berarti itu oksidan itu sama kayak bleaching berarti Bu? Nama lain bleaching gitu Bu? Bukan. Kalau oksidan itu kan fungsinya itu sebagai pencampuran bahan pewarnaan. Jadi untuk bahan pewarnaannya ada sendiri. Tidak hanya bleaching. Tidak hanya bleaching. Warna pun akan ada. Kita memakai peroksid ini juga. Tuh. Kalau pengen misalnya warnanya coklat, kita kasih yang volt 20 volt misalnya, dia akan menjadi coklatnya coklat terang gitu. Bisa jadi blonde gitu. Tahu ya? Paham ya maksudnya? Tapi kalau misalnya jenengan pakai yang 10 volt itu jadinya coklat gelap. Bahkan tidak akan ada, paling untuk coklat itu hanya pantulannya aja. Jadi lebih ke gelap kalau yang 10 volt. Kalau yang 20 volt itu akan agak terang. Yang 30 volt terang banget, terang gitu kan. Kalau 20 volt agak terang, 30 volt terang, kalau 40 volt terang banget. Tapi kalau 40 volt dengan segala konsekuensinya pasti rambutnya rusak. Gitu. Paham? Berarti untuk menaikkan tingkat warna saja ya Bu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya bleaching, kalau bleaching kan memang harus warnanya pingin warna yang intinya menghilangkan pigmen rambut gitu. Jadi pakai, karena untuk bleaching itu kan ada level-levelnya. Tergantung kita mau memasukkan warna apa gitu. Kalau kita pakai warna fashion ki apa sih warna fashion? Warna fashion itu warna yang cepat pudar. 6 sampai 10 kali pencucian sudah pudar. Seperti apa? Abu-abu, kemudian pink, kemudian hijau, ungu kayak gitu. Itu warna yang temporer. Mudah hilang warnanya. Itu harus pakai bleaching level 8. Tapi kalau pengerjaannya di level 8 terus dikeramas pakai sampo yang bisa menghilangkan warna kuning, itu sudah bisa. Jadi sampai level 8 bisa memasukkan warna fashion. Gitu. Organ gerak. Oke, kalau nggak ada lanjut Mbak. Ya, di sini ada beberapa teknik pewarnaan rambut yang saya sampaikan. Saya tidak menyampaikan semua teknik pewarnaan ya, karena banyak ya, belasan. Cuma saya ingin ini banyak dipakai. Mbak Wi kurang jelas. Oh iya, sorry. Yang banyak, yang sering digunakan itu tekniknya ini, ada bleaching, pewarnaan temporary, toning, pewarnaan permanen, highlight, balayage, dan ombre. Lanjut. Apa itu bleaching? Bleaching rambut supaya zat warna baru mudah masuk ke dalam rambut.
dan menghasilkan warna yang diinginkan dan akan menghasilkan helaian rambut yang lebih terang. Biasanya untuk bleaching itu memang gunanya lebih terang, menghilangkan warna hitam dengan tujuan apa? Bisa memasukkan warna target. Warna targetnya apa? Misalnya warna abu-abu tadi. Kalau misalnya warna coklat terang itu harus di bleaching. Tuh. Untuk bleaching kalau lebih anunya nanti kalau pas praktek ya. Gimana caranya mengaduk obat bleaching, kemudian cara mengoleskannya gitu. Itu nanti kita di praktek. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan tip bleaching sehat. Oke. Pakailah developer dengan kandungan peroksid rendah. Yang saya sampaikan tadi, nggih. Misal mau ke level 8, kita ambil pakai yang peroksid 20. Jadi step by step, naiknya step by step. Jangan langsung dihantam dengan yang langsung bendang cepet, efisien waktu, tapi customermu sesuk ora bali meneh. Pilih mana gitu. Karena memang untuk apa namanya pewarnaan itu butuh rumus-rumus gitu, nggih. Jadi kalau misalnya pengen customernya jadi langganan, itu kita harus kasih pelayanan yang istimewa. Jadi kalau misalnya ini pengennya yang level 8, nah kita kasihnya peroksid yang rendah dulu, jangan langsung ke peroksid yang tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, nggih. Nih, yang kedua, gunakan aluminium foil. Itu tadi. Kalau misalnya bleaching itu memang harus pakai penutup kepala. Penutup kepala di sini kita menggunakan aluminium foil atau kresek yang hitam biar warnanya cepat masuk dan tidak menjadi kering. Oke. Kalau biasanya waktu bleaching itu seperti saya sampaikan tadi harus karena lain produk itu lain instruksinya. Itu nggih, lain merek itu lain instruksinya. Jadi biasakan dengan membaca aturan pakainya. Tuh. Kemudian lakukan secara bertahap. Lakukan secara bertahap itu yang dimaksud bertahap itu seperti pemakaian di peroksid. Dari peroksid rendah, kemudian ditambah lagi, diolesin lagi biar mendapatkan level yang lebih tinggi. Tuh, nggih. Kemudian cek daya angkat produk bleaching yang sudah dibeli. Ini tadi. Jadi kita lihat aturan mainnya di box tadi, indikasinya, ya kan? Nah, kalau di sana hanya bisa mengangkat 3 level, jadi nanti kalau misalnya dia juga cuma bisa mengangkat di level ketiga, itu berarti kalau misalnya tadi rambut Indonesia itu ada di level 2, berarti cuma bisa mengangkat di level 5. Dilanjut, dioleskan lagi. Ditambah pengolesan lagi bisa menjadi 5, kemudian 3 level lagi menjadi 8 level.
gitu. Jadi kita harus mengecek daya angkat produk bleaching itu bisa menaikkan di level berapa level gitu, ya. Oke, lanjut Mbak. Pewarnaan temporary ini pewarnaan rambut dengan menggunakan cat rambut yang hanya mengandung hidrogen peroksid tanpa menggunakan kandungan amonia. Jadi untuk rambut ini, untuk pewarnaan ini hanya mewarnai lapisan terluar di batang rambutnya saja, tidak bisa masuk pori-pori. Ini hampir sama dengan toning. Lanjut, Mbak. Ini Pak, dekadin akeh, Mak. Ini dengan pewarnaan hampir sama dengan toning. Tidak mengandung amonia. Obatnya tidak mengandung amonia. Amonia itu apa? Amonia itu ya sing ambune ra enak itu. Kayak kecing-kecing itu. Jadi ini lebih aman untuk rambut. Jadi intinya tidak merusak rambut. Fungsinya apa? Mengubah pigmen alami rambut. Yang cara kerjanya melapisi bagian luarnya saja, tidak menyentuh kutikula rambut. Jadi tekstur rambutnya masih kelihatan lembut. Jadi untuk toning dan yang temporary ini 11-12 ya, hampir sama tekniknya. Dia hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan itu pun tergantung dengan bagaimana kita merawat rambut itu. Kalau sering kita keramas, ya nggak nyampe 3 bulan, sudah pudar. Gitu, nggih. Lanjut. Ini pewarnaan permanen, yaitu menggunakan cat rambut yang mengandung amonia dan hidrogen peroksid. Keduanya berfungsi mengangkat pigmen asli rambut sehingga warna rambut meresap sempurna ke dalam batang rambut dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan pewarnaan temporary atau toning. Biasanya kalau toning temporary itu pakainya cat itu yang hanya serbuk saja atau cuma cairan aja. Jadi kayak ada di produk Black Plus, Bigen itu untuk cat pewarnaan yang temporary atau yang toning. Dia tidak pakai amonia. Oke. Untuk pewarnaan permanen ini bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan tergantung juga dari perawatan rambutnya. Oke. Lanjut. Nih, headlight. Headlight itu teman-teman sudah bisa membayangkan ya bentuknya headlight itu seperti apa gitu. Ini adalah teknik mewarnai rambut dengan pilihan warna asli rambut. Biasanya teknik ini tidak diaplikasikan pada seluruh rambut. Jadi diambil sedikit-sedikit. Itu headlight. Jadi kalau tidak diaplikasikan ke seluruh rambut. Jadi headlight itu seperti itu, tidak diaplikasikan ke seluruh bagian rambut. Jadi kalau misalnya potongan rambut yang cocok di headlight apa? Sebenarnya semua cocok. Semua cocok, tapi akan lebih cocok lagi kalau misalnya potongan rambutnya dengan layer. Layer itu akan semakin menonjolkan bentuk layernya. Gitu. Dan untuk headlight itu harus di bleaching. Harus di bleaching. Okay. Yang di bleaching yang mana? Tergantung customernya mau minta. Kalau dasarnya rambutnya aku nggak di ini Mbak, apa namanya, dasar rambutnya
nggak diwarna, cuma di headlight aja. Berarti yang di bleaching cuma selawir-selawir itu loh yang namanya headlight. Jadi cuma ler-lernya aja itu yang di bleaching. Gitu. Untuk bleaching juga seperti tadi pakai oksidan yang sedang saja. Jadi kalau misalnya biasanya bleaching itu cuma jarang diwarna ya. Biasanya kalau diwarna itu kalau dasarnya juga warna. Jadi ditimpa warna lagi gitu. Ya. Lanjut. Ini teknik balayet. Teknik ini tren ya, sangat tren di yang sekarang. Ini teknik balayet, yaitu teknik menyapu, di mana warna yang dihasilkan balayet ini lebih lembut dan tidak terlalu mencolok ketika melakukan headlight. Gitu. Jadi apa keuntungan dari teknik balayet ini? Teknik balayet ini usia untuk retouch-nya lebih universal, lebih lama. Jadi lain kalau misalnya dengan ombre. Lain dengan ombre ya. Jadi kalau teknik balayet ini bisa retouch 1 tahun 2 kali. Karena pengolesannya dia tidak sampai pangkal rambut. Jadi lebih samar-samar. Jadi tahan lama. Jadi karena samar-samar itu jadi kelihatan lebih natural. Gitu. Lain dengan ombre. Kalau ombre biasanya orang pakai ombre usia di bawah 30 ya, berani pakai ombre. Kalau misalnya di atas 30 atau usia 40 mau pakai ombre kan ya agak tidak sesuai dengan usia gitu ya. Tapi kalau balayet itu lebih semua usia bisa masuk. Gitu. Oke, lebih untuk usia lebih universal. Oke, lanjut. Ini, kalau ini yang ombre. Jadi ada ilusi bayangan yang memadukan dua warna yang kontras gitu. Ada warna yang gelap sama warna yang terang. Untuk membedakan mana tuh bagaimana teknik balayet, kemudian teknik ombre, teknik headlight, itu kita harus praktek gitu. Jadi itu teknik balayet yang bisa menghasilkan gradasi rambut. Jadi bisa memunculkan tampilan di rambut itu orange jeglek. Jadi dari samar-samar ke tebal gitu. Itu teknik balayet seperti itu. Jadi nanti kalau kita bisa praktek. Oke. Lanjut, Mbak. Oke. Ini langkah-langkah pengecatan rambut. Lakukan persiapan seperti yang saya bilang tadi, dicuci rambut. Untuk cuci rambut efektifnya lebih bagusnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Dengan harapan bisa mengeluarkan sedikit minyak di mana minyak rambut tersebut bisa lebih mengikat warna. Lain dengan yang kelebihan minyak. Kalau kelebihan minyak harus kita cuci. Karena kalau kelebihan minyak itu sama sekali tidak bisa mengikat warna rambut. Gitu ya. Kemudian pemilihan warna cat rambut sesuai target yang diharapkan customer. Kalau warna fashion itu kebanyakan
75% itu pakai bleaching. Tergantung warna target, maksudnya warna dasar dulu. Kalau warna dasarnya dia sudah terang, ya nggak harus kita bleaching lagi gitu. Kalau rambutnya dia dari gelap, itu harus pakai bleaching, bisa menghasilkan warna fashion. Selanjutnya, lindungi benda-benda sekitar kita. Kita sebagai hairstylist jangan, kenapa neng salon-salon kae kebanyakan pakainya item-item. Salah satunya itu kita harus melindungi di saat kalau kita mau mau nyemir rambut. Kalau kita pakai warna putih kan ya kayak ngopong kok warnane kelambine kita gitu nggih. Warnanya. Jadi kita pakai warna yang hitam. Nggih. Kemudian letakkan handuk dan cap semir di pundak customer. Seperti tadi, oleskan krim di garis rambut, telinga, dan leher. Krimnya bisa embody, minyak zaitun, kayak gitu. Kemudian kenakan sarung tangan. Lanjut. Lanjut Mbak Lus. Oke, mengecat rambut. Ini parting rambut menjadi 3 bagian, kemudian oleskan krim pewarna ke rambut. Jadi untuk pengolesan ini jangan sampai ke kulit rambut. 1,5 cm, 1,5 atau kalau misalnya uban ya kita bisa ngira-ngira sampai batas mana. Kalau misalnya rambutnya tidak uban ya kita harus paling tidak 1,5 cm, 2 cm dari pangkal rambut itu harus kita jauhi. Jadi jangan sampai kena kulit kepala, maksudnya gitu. Dari kulit kepala sekitar itu. Untuk pengolesan krim smoothing juga seperti itu. Jangan sampai kena di kulit kepala. Ya. Tuh, terus cekip rambut menjadi satu, setelah itu dicekip menjadi satu, biarkan didiamkan sesuai dengan aturan waktunya. Kalau misalnya ya kita cek warna sudah masuk apa belum, gitu. Kemudian membilas rambut, bersihkan noda cat yang menempel pada leher kening. Nah, ini salah satu bentuk apa ya, pelayanan juga. Intinya gini, kalau teman-teman resian gitu, itu akan menjadi nilai plus buat customer untuk bisa kembali lagi jadi langganan. Wah, bar di semir teng cemot kabeh, ora diresiki kayak gitu. Itu juga customer jadi risih gitu. Ya, kalau misalnya ya dibersihin sisa-sisa semirnya. Okay. Kemudian keramas menggunakan sampo dan conditioner. Lalu di hairstyle. Lanjut, Mbak. Kalau misalnya teman-teman untuk mendapatkan semir, orang biasanya kalau ke salon itu sudah tahu semirku, aku alergi semir apa enggak, kayak gitu. Biasanya orang tahu gitu.
kalau orang yang jarang ke salon, yang belum pernah ke salon itu, atau belum pernah semir, karena ada orang yang intinya gini, kalau orang yang belum pernah semir, kita nggak tahu orang itu alergi sama obat kimia apa enggak gitu. Takutnya karena dia belum pernah semir, ternyata dia alergi gitu. Tapi kalau misalnya customer yang sudah sering ke salon, berarti sudah tamblek gitu. Dia nggak ada masalah dengan proses kimia gitu. Tapi kalau misalnya dia belum, ini sebagai pengetahuan aja buat jenengan-jenengan sebagai hairstylist, harus kita cek. Kita cek untuk ini orang alergi dengan kimia enggak gitu. Kita cek. Caranya apa? Kita oles krim semir itu tadi ke kulitnya. Kita biarkan. Kalau standar pembiarannya ya 1 kali 24 jam gitu. Kalau dia aman, tidak gatel, tidak bengkak, tidak iritasi, itu berarti dia aman. Karena saya pernah dengar cerita teman saya, dia mendapatkan customer, dia belum pernah semir. Tahu-tahu dia ke salon, minta disemir. Pulang-pulang malamnya itu enggak sekaligus. Jadi malamnya itu muka bengkak semua. Sampai mata-mata bengkak semua. Nah, itu karena dia alergi dengan proses kimia. Jadi kita jagani dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya orang nek wis do aku tak ning salon gitu, 80% mereka kebal dengan proses kimia gitu. Jadi lanjut menjadi langganan. Kalau sudah langganan berarti serapopo kulino diwarnai kayak gitu, nggih. Kalau ini perawatan pasca pewarnaan atau bleaching rambut. Tuh ya, yang pertama menggunakan sampo dan conditioner khusus rambut yang diwarna. Pakai rambut khusus, itu akan membuat rambut bagus dan awet, warnanya juga awet gitu. Yang kedua, treatmentnya yaitu memakai masker rambut atau dikrimbat bisa. Ya. Kemudian pakai vitamin rambut. Setelah saya keramas, pakai vitamin rambut. Kemudian kita usahakan tidak mencatok atau meng-hair dryer. Jadi biarkan dia rambut kering alami. Ya, itu akan membuat warna rambut awet, enggak cepat pudar, dan bleachingnya juga enggak jadi cepat pudar juga karena proses perawatan yang tidak bagus gitu, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih ada di sini, nggak ada suara nih. Masih, Mbak. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Bu, mau nanya nih. Itu tadi kan sebelum pewarnaan kan harusnya kita ngecek dulu, maksudnya orang itu alergi atau enggak di kulit. Nah, biasanya itu untuk ngeceknya itu di kulit bagian mana yang maksudnya yang lebih sensitif dan kira-kira berapa lama? Di kulit tangan enggak apa-apa. Di kulit tangan aja yang kelihatan. Gitu. Di kulit tangan nanti kita olesin gitu. Kalau standarnya itu 1 kali 24 jam. Itu baru kelihatan reaksinya. Jadi kalau kita kadang orang bisa
masuk ke salon, saya sensitif atau dia alergi obat gitu. Cuma sebenarnya jarang sih ya orang yang masuk ke salon dengan sing sambat ngono kuwi itu jarang. Dan saya selama di salon hampir belum ada yang kasus seperti itu. Jadi ini sebagai pengetahuan Anda sebagai hairstylist harus paham gitu. Jadi kalau misalnya orang ke salon biasanya dia sudah kebal dengan obat kimia. Jadi kalau misalnya dia merasa rentan dengan obat kimia, jadi mudah alergi obat, kemudian dengan kulit sensitif atau gimana, dia akan pikir-pikir kalau mau pewarnaan rambut. Dia pasti ngomong dulu. Nah, kalau misalnya dia ngomong, lebih bagus kita kasih dicek itunya apa namanya, kulitnya, maksudnya dia alergi dengan obat kimia apa tidak. Itu cara pengecekannya seperti itu. Dioles di tangan, lalu apa namanya, didiamkan. Standarnya 1 kali 24 jam akan kelihatan dia akan iritasi atau gatel atau kemerahan gitu. Kalau menandakan seperti itu berarti dia tidak bisa dengan proses kimiawi. Tapi kalau misalnya sudah deh nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mbak, Ya. kalau misalkan mau cat warna targetnya itu as blonde. Nah, itu kan di bleaching dulu sampai level 8 atau 10. Terus untuk campuran yang warna asnya itu pakai developernya yang berapa persen? Pakai yang asnya. Yang asnya. Pakai yang 20%. Pakai yang 20. Iya. Kita cari amannya aja yang 20%. Oke, Mbak. Ya. Kita cari yang 20% karena 20% itu standar. Standar tidak lemah juga tidak kuat gitu. Oke. Jadi cuma nanti pendiamannya juga kita lihat gitu. Karena kalau dengan developer 10% itu jadinya nanti hitam. Tidak abu-abu, jadinya hitam. Jadi kita pakai yang 20%. Ya. 20 atau yang 30. Kalau 30 itu untuk tergantung rambutnya ya, Mbak. Kalau rambutnya jenengan rambut sehat, rambut helaiannya tipis-tipis, itu pakainya yang 20. Kalau yang rambutnya tebal, gede-gede itu helaiannya pakainya yang 30. Oke. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, nggak ada pertanyaan. Ini perlu saya kasih pertanyaan nggak ya? Oke, tak wis ora do semangat ngono. Untuk pembelajaran kali ini saya nggak ngasih tes, cuma saya nagih yang video kemarin. Video kemarin sampai besok ya, sampai besok jam 12. Berarti untuk yang hari ini nanti nggak ada pengumpulan tugas, Mbak? Harusnya gimana, Mbak? Harus ada pengumpulan tugas kah? Iya, mungkin buat dokumentasi dari teori yang udah kita berikan tadi, Mbak. Oh gitu, ya oke. Saya tugasnya
tadi sudah saya sampaikan untuk masalah oksidan. Nah, tugasnya coba terangkan oksidan yang 10 volt, kemudian 20 volt, 30 volt, sama 40 volt, itu guna dan fungsinya apa? Itu saja, Mbak. Saya ulangi. Saya coba ditulis di kertas atau pakai diketik, monggo. Jadi kalau saya pengen lihat pembelajaran hari ini, teman-teman bisa mengena itu seberapa. Coba nanti diterangkan fungsi dan kegunaan dari masing-masing volt piroksid tersebut. Ya, dari yang 10, 20, 30, 40. Itu aja. Iya. Terakhir dikumpulin jam berapa, Mbak Les? 7.30. Iya, Mbak. Dikumpulin terakhir jam berapa, Mbak Les? Habis ini kita tutup enggak apa-apa, nanti kita kasih waktu untuk mengerjakan tugasnya, Mbak. Oh iya, sampai jam berapa? Tugasnya, Mbak, pengumpulannya. Nggih. Pengumpulannya dikumpulkan nanti jam 11:30 maksimal, Mbak. Maksimal pengumpulan tugas jam 11:30 ya. Ya, seperti biasa bisa diketik atau ditulis, nanti diberi nama, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup. Siap. Paham semua? Ada yang ditanyakan untuk tugasnya, teman-teman? Paham kabeh, pinter-pinter ya. Murid-murid yang sekarang the best kok. Oke. Enggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan dan tugasnya itu tadi, sama saya ingatkan untuk yang tugas krembat dikumpulkan maksimal besok besok hari Kamis jam 12 nggih maksimal. Udah banyak yang masuk, Mbak Les, udah banyak yang mengumpulkan. Buat yang ngumpulin tugas krembat baru 10 orang, Mbak. 10 orang. Sudah sama punya saya yang saya kirimkan ke Mbak Yanti. Gimana, Mbak? Udah sama punyanya. Ya, udah. Rila itu ya. Mbak Dwi, Mbak Yanti sama yang mengumpulkan ke saya. Oh ya, 10. Berarti masih 50% ya. Iya. Pokoknya saya tunggu sampai hari Kamis jam 12 ya. Oke. Saya kira pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dari saya kurang dan lebihnya minta maaf. Buat teman-teman yang baru sakit, segera sembuh, segera diangkat penyakitnya, segera sehat. Dan buat yang teman-teman yang sehat, tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya. Semoga kita semua keluarga besar sehat-sehat semua ya. Dari saya kurang dan lebihnya minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, untuk videonya dinyalakan atau mikrofonnya dinyalakan? Untuk foto bersama dulu ya, teman-teman. Iya, foto lagi, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Mbak Isna ini, Mbak Yosinta, Mbak Destina. Ambil foto yang terakhir ya. 1, 2, 3.
Mbak Yosinta Terima udah sehat? kasih teman-teman, terima kasih Mbak Juni yang udah menyampaikan Udah, materi Mbak. rambut Belum tadi. pada siang ini. Untuk tugasnya jangan lupa nanti dikumpulkan maksimal jam 11:30 siang ya. Oke, maksimal setengah 12 ya. Dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi. Gimana Mbak? Semangat Pagi, pagi. yes. Oke, ya. Pagi, Semangat selalu, pagi, ya. sehat-sehat semua ya. Oke, terima kasih. Ya, sampun Mbak. Ya, sampun.